يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati wa ittafa atharahu ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan juga keberkahan umur untuk kita sama-sama duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, mengkaji satu kitab yang penting untuk kita pelajari bersama, yaitu kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, di mana kita mempelajari dan mengkaji tentang syarah pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, di mana kita masih pada pembahasan pembahasan pertama dari kitab yang sangat agung ini, yaitu pembahasan terkait tentang tafsir surah-surah pendek, yaitu surah Al-Fatihah wa qisaru as-suwar, di mana sebagaimana kita sampaikan di awal pertemuan ketika kita membahas kitab ini, bahwa di antara ayat-ayat atau surah-surah pendek yang hendaklah dihafal oleh orang-orang awam dan minimal ini menjadi dasar adalah menghafal dari surah Al-Fatihah, kemudian dari surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Itu minimal kita bisa menghafal dari surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Kenapa? Karena dari surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas cukup bagi kita yang ingin menggunakan surah-surah tadi, kita baca, kita hafal, kita gunakan untuk sholat kita yang 5 waktu. Dan kita bahas juga tafsirnya dengan tujuan agar kita bukan hanya sekedar menghafal ayat-ayatnya, tetapi juga kita memahami maknanya. Dan alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shalihat, maka kita sudah menjelaskan dari tafsir surah Al-Fatihah, dan sekarang kita berada di penghujung dari tafsir surah An-Nas. Ya, sebetulnya kalau kita hanya mencukupkan syarah yang ada di kitab ini yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Profesor Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, mungkin kita hanya beberapa pertemuan selesai. Tapi kenapa kita juga ambil dari sumber-sumber yang lain, agar kita betul-betul memahami tafsir surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas ini dengan tafsiran yang baik, tafsiran yang menyeluruh, sehingga kita betul-betul menghafal dan juga memahami isi kandungannya, sehingga ini cukup. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bagi orang awam cukup kita bisa menghafal dari surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas, kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun bukan berarti kalau begitu kita mencukupkan
kita pelajari lagi tafsir Al-Quran yang lainnya. Ya, jadi kita menyampaikan di dalam buku ini, kitab ini adalah dasar. Makanya beliau menuliskan judul buku ini Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah. Ya, pelajaran bagi segenap umat, ya, terutama pelajaran-pelajaran dasar. Nah, tafsirnya minimal kata beliau kita menghafal dari Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan pada pembahasan surah yang terakhir di kitab ini, yaitu surah An-Nas. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, bulan yang lalu kita sudah jelaskan ketika kita menjelaskan tafsir surah Al-Falaq bahwa di antara sebab turunnya surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu sama. Ya, ada yang masih ingat apa sebab turunnya? Yaitu karena tersihirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang Yahudi yang bernama Labid ibn Al-A'sam. Ya, sebagaimana kita jelaskan bahwa surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas ini dikategorikan oleh para ulama sebagai surah Madaniyah. Bahwa surah ini diturunkan setelah hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ya, kemudian kita sudah jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa sebab turunnya dua surah ini dikarenakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn Al-A'sam di Madinah. Makanya disebut surah Madaniyah karena kejadian ini Nabi disihir oleh Labid ibn Al-A'sam itu di mana? Di Madinah. Ya, akhirnya pun Nabi tersihir, sebagaimana kita sebutkan di antara efek sihirnya, di mana seakan-akan Nabi melakukan suatu tindakan, suatu hal, padahal Nabi tidak melakukannya. Bahkan di antara efek yang dijelaskan oleh para ulama dari sihir yang dilakukan oleh Labid ibn Al-A'sam, bahwasanya Nabi seakan-akan menggauli istrinya, padahal Nabi tidak menggauli istrinya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, sebagian orang mengingkari hadis-hadis yang mengatakan Nabi pernah tersihir. Ya, gak mungkin karena mereka, masa Nabi bisa tersihir? Kalau Nabi bisa tersihir, maka ini akan apa? Membuat ya wahyu jadi gak benar. Ya, sudah kita sampaikan bantahannya, sudah kita sampaikan penjelasannya bahwa Nabi memang pernah tersihir. Sebagaimana para Nabi yang lain pun pernah juga tersihir. Sebagai siapa Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi kita tidak akan mengulang kembali asbabun nuzul daripada surah ini. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman a'azzallahu wa iyyakum. Kita mulai pada tafsir surah An-Nas. Surah Al-Falaq sudah kita jelaskan secara panjang lebar. Surah An-Nas tadi kita sudah sebutkan termasuk surah Madaniyah. Asbabun nuzulnya juga sudah kita ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di 3 ayat pertama yang menunjukkan kepada kita akan rububiyah Allah, ya, kemudian uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai ya surah ini dengan menyebutkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Kenapa kita sebutkan 3 ayat pertama? Karena 3 ayat ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Kemudian ayat yang kedua, Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Para ulama menjelaskan, terlebih yang dijelaskan oleh Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di kitab ini, beliau mengatakan hada ta'awudun billahi subhanahu wa ta'ala bi dzikri rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa mulkihi. Ya, 3 ayat ini, 3 ayat pertama di surah An-Nas ini adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya kita sebut An-Nas dan Al-Falaq itu muawwidatain.
Karena di antara sebab nuzulnya ketika Nabi disihir, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membaca Al-Mu'awwidzatain ini. Maka terlepaslah Nabi dari sihir ini. Nah, di antara isi ayat ini bahwasanya kita diperintahkan untuk berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui yang dimaksud dengan rububiyah, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu menciptakan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah yang mengatur dan memelihara kita. Maka ini disebut apa? Rububiyah. Ya, makanya kita diperintahkan untuk berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya qul a'udzu bi rabbin nas, Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Ini namanya rububiyah. Dan ini penting untuk selalu kita ingatkan, ya, tentang perkara tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, kadang ini suka kita lupa. Makanya para ulama menjelaskan mudahnya itu supaya kita mengingat apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah dan asma wa sifat. Mudahnya kalau rububiyah berarti kita mengesahkan Allah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur kita dan mengatur seluruh alam semesta. Itu namanya apa? Rububiyah. Kemudian wa uluhiyatihi, dan kita diperintahkan juga untuk berlindung kepada Allah dengan menyebutkan uluhiyahnya Allah. Apa yang dimaksud uluhiyah? Uluhiyah itu berarti yang berkaitan dengan perbuatan makhluk kepada Allah. Apa tugas kita kepada Allah? Beribadah hanya kepada Allah. Itu adalah uluhiyah. Berarti kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, dan seluruh ibadah kita niatkan hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Itu disebut dengan apa? Uluhiyah. Nah, di ayat ini mana uluhiyahnya? Apa kira-kira? Ilahin nas, sesembahannya manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Rabb yang berhak untuk kita sembah? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa mulkihi, dan juga kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat berapa? Kedua, malikin nas, rajanya manusia. Maka di 3 ayat ini, ya, Allah ingin memerintahkan kepada kita agar kita berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dengan menyebutkan bahwasanya a'udzu bi rabbin nas, aku berlindung kepada Allah dari Rabb yang memelihara, menguasai manusia. Ini apa tadi? Rububiyah Allah. Malikin nas, ini kerajaan Allah. Ilahin nas, ini apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang banyak orang-orang yang mempertanyakan, ya, kok bisa? Ya, itu mengada-adakan hal yang baru dalam agama, kata mereka. Zaman Nabi nggak ada namanya pembagian tauhid menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Mana dalilnya? Ini dalilnya salah satunya. Termasuk dalil yang sangat jelas adalah di surah Al-Fatihah yang sudah kita jelaskan. Di situ terkandung 3 tauhid rububiyah sekaligus. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul alamin. Ini apa? Rububiyah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian maliki yaumiddin. Ya. Kemudian iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini tauhid uluhiyah. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini tauhid asma wa sifat. Jadi jelas ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Ya, para ulama membagi tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, karena memang ada sumbernya, ada dalilnya, termasuk dalam surah apa? An-Nas ini. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi jelas, ya, ada pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan dalil yang jelas ada dalam surah Al-Fatihah dan juga dalam surah An-Nas. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azza wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi al-asma' ats-tsalatsa, Rabbun nas, Malikun nas, Ilahun nas, marrat ma'nahu fi Fatihah
Yang sudah kita jelaskan pembahasannya ketika kita membahas tafsir surah Al-Fatihah. Haitsu waradat fi maqami tsana'i 'ala Allah. Di mana ini berisi tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji bahwasanya Allah itu Rabb yang memelihara dan juga menguasai manusia. Kita memuji bahwasanya Allah itu raja bagi manusia. Dan kita memuji bahwasanya Allah itu adalah sesembahan manusia. Di sini terdapat pujian kepada Allah. Wa fi khatimatil kitab waradat isti'adatan bihi subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita memulai tafsir kita dengan surah Al-Fatihah, isinya banyak terhadap pujian kepada Allah, dan diakhiri di surah ini kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa penjelasan terkait surah yang mulia ini. Di mana ya, di dalam 3 ayat pertama ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan 3 perkara tersebut, dengan menyebutkan rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan asma dan juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yang keempat, Allah secara khusus memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari perlindungan keburukan syaitan. Kalau kemarin di pembahasan di surah Al-Falaq kita diperintahkan secara khusus meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan siapa? Penyihir, ya. Dan kita sudah sebutkan penyihir wanita. Kenapa? Ya, disebutkan oleh para ulama. Kenapa yang disebutkan oleh Allah kita meminta perlindungan daripada penyihir wanita? Sudah kita jelaskan alasannya. Nah, di ayat yang keempat dari surah An-Nas ini, Allah secara khusus menjelaskan kepada kita agar kita berlindung dari kejahatan syaitan yang memiliki 2 sifat, yaitu yang biasa membisikkan was-was dan juga yang biasa bersembunyi. Nanti akan kita jelaskan apa makna al-waswas, apa makna al-khannas, dan juga nanti akan kita tambahkan beberapa faedah di mana pentingnya kita mengobati penyakit was-was dari syaitan. Dan ini banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin, ada yang menyadarinya, ada yang tidak sadar. Maka mari kita nanti akan jelaskan, bahkan akan kita sebutkan beberapa sebab munculnya penyakit was-was. Bagaimana cara mengobatinya? Nanti dijelaskan oleh para ulama terkait pembahasan hal ini. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azza wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min syarril waswasil khannas." Dari kejahatan syaitan yang biasa bersembunyi. Ya, dalam terjemahan ya Quran versi Kemenang, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Para ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini, min syarril waswasil khannas wa huwa syaitan. Yang dimaksud kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitannya. Nanti akan kita jelaskan apa makna yang paling tepat. Apakah kita meminta perlindungan dari syaitannya atau dari sifat syaitannya? Karena di antara sifat syaitan di sini apa tadi? Biasa buat orang was-was. Yang kedua biasa bersembunyi. Apakah kita khusus hanya meminta perlindungan dari 2 sifat syaitan ini, atau memang meminta perlindungan dari keburukan syaitan? Nanti akan kita jelaskan. Nah, sebelumnya dijelaskan di sini, dzukira bihadaini al-wasfain. Dijelaskan di ayat ini ada 2 sifat keburukan pada syaitan. Yang pertama adalah al-as'al waswas. Syaitan itu biasa membisikkan yang namanya apa? Was-was. Alladzi yulqi al-waswasa fis sudur. Di mana syaitan itu biasa membisikkan was-was di dalam hati manusia. Nanti akan kita jelaskan apa maksud was-was di sini. Yang kedua al-khannas. Alladzi idza dzukira Allah khanasa wa antarada wa ta'ala lil insan. Ya, Allah menjelaskan kepada kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan syaitan, di mana syaitan itu di antara sifatnya adalah bersembunyi. Kapan syaitan akan bersembunyi? Ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di antara faedahnya yang bisa kita ambil, ya, syaitan itu lemah. Kalau kita tidak ingin dikuasai oleh syaitan, perbanyak zikir kepada Allah.
Karena memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita tidak bisa lepas dari yang namanya gangguan daripada syaitan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinatan," atau qarinatun. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditugaskan terhadapnya qarin, teman syaitan yang mendampinginya. Setiap kita ada qarin yang mendampingi kita, yang memang tugasnya biasa menghembuskan keburukan-keburukan agar kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai-sampai ketika para sahabat mendengar hadis tersebut, para sahabat bertanya, "Apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Apakah engkau juga punya qarin?" Maka kata Nabi, "Na'am, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Betul kata Nabi, aku pun punya qarin, tetapi Allah membantuku dengan menghadapinya, di mana qarinku masuk Islam sehingga tidaklah dia memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Maka ini hadis ini menunjukkan kepada kita ikhwatul Islam bahwa setiap kita punya qarin. Qarin dari jenis syaitan yang biasa membisikkan kita sehingga kita muncul perasaan ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun satu hal yang harus digarisbawahi, dan ini perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bukan berarti akhirnya dengan seperti ini orang mengatakan, "Oh, kalau begitu setiap manusia itu berarti punya qarin, punya khodam." Kemudian akhirnya mereka apa? Buat cek khodam yang sebagaimana viral saat ini. Dicek khodam kamu siapa? Ini penting ikhwatul Islam, ikhwatul iman, ini perlu kita sampaikan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena kita hidup di satu zaman di mana orang itu mudah mengikuti sesuatu yang sedang viral, yang sedang ramai diikuti. Benar atau salah urusan nanti. Dan ini jadi satu hal yang sangat membahayakan akidah kita. Yang perlu kita yakini ma'asyiral muslimin bahwa memang setiap kita punya qarin. Karena Nabi yang menyebutkan, bahkan Nabi sendiri punya qarin. Hanya saja bedanya qarinnya Nabi masuk Islam dan selalu mengajarkan dan menyuruh kepada kebaikan. Adapun qarin kita selalu mengajarkan kepada keburukan. Tetapi tidak bisa dicek satu-satu qarin antum siapa. Dicek ayo. Namanya si fulan, qarinnya seperti ini, nanti sifatnya seperti ini. Tidak bisa. Kenapa? Satu, bahwa qarin itu perkara yang gaib. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65? Apa kata Allah? "Qul la ya'lamu man fis samawati wal al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun yang mengetahui di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus kita iman dan sampaikan kepada anak-anak kita. Karena ini yang diserang siapa? Anak-anak muda kita. Awalnya bisa iseng. Iseng kalau sampai merusak akidah kita, ini bahaya. Jadi ini perlu kita sampaikan bahwa setiap kita punya qarin, tapi tidak bisa dicek satu-satu qarin kita siapa, kita kenalan qarin kita siapa, tidak bisa. Ustaznya tujuannya baik dan kita tahu qarin kita apa, nanti sifat kita seperti ini, tidak bisa. Tidak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu maka itu bohong, dusta. Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, tidak ada yang di langit dan yang di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Bahkan yang lebih membahayakan, kita sampaikan kepada anak-anak kita, generasi kaum muslimin, bahwa isengnya tersebut bisa berbahaya kepada akidah dan juga bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW mengingatkan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila." Siapa yang bertanya kepada para peramal tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama berapa? 40 hari. Ini sampaikan Bapak-bapak sekalian, tugas kita sebagai orang tua. Karena anak kita kadang iseng, atau kadang pengen tahu, atau kadang penasaran. Karena sekarang ceknya itu secara online. Bukankah juga Nabi mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi arrafan aw kahinan, para dukun, para peramal, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan, maka dia sesungguhnya telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rusak akidah. Jadi ini penting untuk kami sampaikan bahwa betul setiap kita itu punya qarin, tetapi tidak perlu kita cek siapa qarin kita.
Makanya Islam ngaji solusi supaya qarin kita itu tidak mengajarkan kepada keburukan. Ada dua caranya. Yang pertama berta'awud kepada Allah, yang kedua apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, dijelaskan oleh para ulama tentang kisah yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengaruh syaitan qarin kita yang mengajak selalu kepada keburukan. Awalnya kadang orang enggak ada niatan untuk melakukan keburukan, tapi disitulah peran syaitan. Ya, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia senantiasa melemparkan, membisikkan was-was dan juga keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Mari kita lihat bagaimana hikmah yang perlu kita ambil dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diceritakan langsung oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiyah ya bintu Huyai. Kata beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'takifan. Pernah satu hari Nabi itu sedang i'tikaf di masjid. Ya, sedang apa? I'tikaf di masjid. Fa'ataituhu azuruhu lailan. Maka aku pun mendatangi Nabi, ya, berziarah, berkunjung kepada Nabi yang sedang i'tikaf. Karena pernah kita bahas tentang fikih i'tikaf bahwa ketika seorang i'tikaf dikunjungi oleh istrinya boleh atau tidak? Boleh. Membatalkan i'tikaf atau tidak? Tidak. Boleh duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Boleh kan? Nah, Sofia datang ya untuk menjenguk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang i'tikaf di masjid malam-malam. Ya, kemudian kata beliau, fahaddatsuhu. Aku pun bercakap-cakap sama Nabi, ngobrol-ngobrol sama Nabi, dan ngobrol-ngobrol ketika i'tikaf tidak membatalkan i'tikaf. Tsumma qumtu. Kemudian aku pun berdiri, maksudnya pengen pulang. Dan kalau kita lihat bagaimana ya romantisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istrinya pulang, dan dia pulang sendiri. Enggak. Ya, ternyata apa? Diantar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqama ma'i liyaqlibani. Maka Nabi pun berdiri beranjak dari tempat duduknya untuk mengantarkanku pulang. Karena Nabi tahu ini waktunya kapan? Malam. Wanita tidak bagus keluar malam sendiri, apalagi pulang sendiri ke rumah. Wa kana maskanuha fi dari Usamah ibn Zaid. Kata beliau saat itu, ya, Safiyah bintu Huyai tinggalnya itu ya di rumah Usamah ibn Zaid. Maka dia antar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini suami yang bertanggung jawab. Ya, antarin istri pulang. Ya, dibawa pulang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Famarra rajulani minal ansar. Ketika Nabi pulang, ya, maka lewatlah dua orang laki-laki dari kalangan Ansar. Dan dia luar biasanya Nabi SAW, Nabi berusaha untuk menghilangkan yang namanya sifat suudzon dan prasangka dari orang. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Ketika dua orang ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan dengan seorang wanita, ya, maka mereka langsung jalan cepat-cepat. Ya, nanti akan kita lihat kenapa mereka jalan cepat-cepat. Maka ketika Nabi melihat mereka jalan cepat-cepat, Nabi mengatakan ala rislikuma. Ayo jangan cepat-cepat jalannya, kata Nabi. Pelan-pelan aja, kata Nabi, jalan-jalannya. Ya, innaha Safiyyah bintu Huyai. Sesungguhnya yang bersamaku ini siapa? Safiyah bintu Huyai. Siapa Safiyah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang Rasul tadi mengatakan, qala subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW bersabda, qala inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di aliran darah manusia. Wa anni khasyitu an yakdifa fi qulubikum masu. Aku khawatir syaitan membisikkan kepada kedua hati kalian prasangka yang buruk kepadaku. Au qala syai'an, atau mengatakan sesuatu. Paham maksudnya? Lihat bagaimana sosok Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada dua orang Ansar ini. Ketika Nabi membawa pulang Safiyah, kan istri Nabi tentunya menggunakan pakaian yang syar'i, yang apalagi malam-malam gelap tak kelihatan. Ya. Kemudian ketika berpapasan dengan dua orang Ansar ini, awalnya orang Ansar mungkin nggak akan berpikiran Nabi ini jalan sama siapa, gitu kan? Tapi bagaimana sikap preventif Nabi SAW? Nabi menjaga, khawatir timbul perasaan suudzon, tiba-tiba nyampe rumah, akhirnya ngomong, tadi yang jalan sama Nabi siapa ya? Nah, gitu kan? Siapa Nabi kok tiba-tiba jalan sama wanita? Dan itu yang menyebabkan siapa? Syaitan. Awalnya orang gak kepikiran melakukan dosa dan maksiat, kemudian muncul tiba
tiba-tiba ngajarin prasangka. Siapa tadi yang selalu jalan sama Nabi? Ya, jangan-jangan wanita lain. Kan gitu ya. Ini setan kerjanya. Makanya diingatkan kita dengan hadis ini. Awalnya kadang orang nggak ada niatan maksudnya, tapi subhanallah. Awalnya nggak ada kepikiran, tapi setan tadi yang selalu membuat orang berprasangka apa? Prasangka buruk. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin dia jalan berdua, yang satu istri, satu anaknya, anak wanitanya mungkin gitu kan. Tapi kadang orang tadi syaitan awalnya mungkin cuma lihat ya, satu sama jalan sama siapa ya? Dua wanita gandengan lagi kanan kiri kan? Nah disebarkanlah sama dia tadi ke temannya. Tadi saya lihat Ustaz, ya jalan sama dua wanita, kayaknya yang satu istri kedua. Yang satu bilang lagi, yang satu mungkin tersebar sudah. Ya, satu pengajian bahkan mungkin disebarkan di media sosial. Masya Allah, saya bahagia Ustaz, saya sudah nambah lagi istrinya. Ya, itu kan contoh sederhana Pak. Belum lagi mungkin ada tuduhan-tuduhan yang lain. Lihat bagaimana Nabi apa ngasih apa langkah preventif. Dan inilah tugas kita sebagai seorang muslim. Ketika ada satu perkara yang sekiranya apa yang kita lakukan itu menimbulkan sifat prasangka dari orang lain, segera kasih klarifikasi Pak. Ini penting. Kadang-kadang itulah peran syaitan itu paling suka apa? Ngasih apa? Prasangka buruk kepada manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, kata Allah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadith. Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu perkataan yang paling dusta. Ya, Allah juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah oleh kalian apa prasangka buruk. Dan ini memang munculnya dari siapa? Dari syaitan. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Meminta perlindungan dari syaitan. Kemudian ikhwatul Islam, ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang sangat bagus sekali, yang penting untuk kita pahami, bahwasanya syaitan itu tadi ya senantiasa menyebarkan apa namanya? Was-was. Ya. Dan was-was ini banyak menghinggapi sebagian dari kita, sadar atau tidak. Maka kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat buruknya syaitan, yaitu was-was. Nah, secara singkat dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa di antara tafsiran ayat yang sangat mulia ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari syaitannya. Secara umum, bukan hanya sekedar meminta perlindungan dari dua keburukan syaitan, yaitu was-was dan juga mereka bersembunyi. Kenapa? Karena memang ma'asyiral muslimin, kita itu tidak tahu bahkan akan banyaknya sifat buruk daripada syaitan. Maka kita meminta kepada Allah bukan hanya dua sifat yang ada pada syaitan ini, tetapi secara umum hendaklah kita melindung kepada Allah dari sifat buruknya syaitan. Kenapa ikhwatul Islam, ikhwatul iman? Kita tahu bisikan syaitan ini luar biasa pengaruhnya. Tadi contohnya yang kita jelaskan pada kisah siapa? Sofiyah bintu Huyai, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh kecil bagaimana orang awalnya nggak ada niatan berprasangka buruk, kemudian datang syaitan membisikkan prasangka buruk kepada kita. Dan ini banyak terjadi. Terutama seringkali terjadi prasangka buruk ini dilakukan oleh syaitan pada pasangan suami istri. Betul atau tidak? Dan ini misi paling terbesar syaitan, bagaimana bisa memisahkan antara pasangan suami istri yang sudah menikah. Bagi mereka, ya, prestasi paling tinggi, paling hebat itu ketika mereka mampu apa? Memisahkan suami istri. Dan ini sering terjadi. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, biasanya cekcok yang sering terjadi pada pasangan itu diawali karena apa? Prasangka yang dilemparkan oleh syaitan. Betul atau tidak? Ya. Tiba-tiba suaminya nelpon misalkan, ya, kedengaran kayaknya suara perempuan itu, ya, cuman hal yang seperti itu bisa ribut, padahal ternyata suaminya sedang nelpon operator telepon misalnya, ya, ini kan sering terjadi di contoh kecil, Pak. Siapa yang memanas-manasi di sini? Syaitan. Makanya kita kenapa diperintahkan untuk memperbanyak membaca muawwidzatain. Makanya saya sampaikan di awal berulang kali ketika berbicara tentang tafsir surah Al-Ikhlas, surah An-Nas dan surah Al-Falaq, bahwasanya kita hampir 24 jam tidak bisa lepas daripada 3 surah ini. Ya, bukankah kita sampaikan di antara perkara yang paling bagus yang harus kita selalu dawamkan adalah zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang ada baca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas atau tidak? Ada.
Bukankah kita menjelaskan ketika kita menjelaskan tafsir surah Al-Ikhlas, bukankah di antara sunnahnya sebelum kita tidur kita diperintahkan baca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas? Bukankah setelah kita sholat kita diperintahkan membaca surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas? Kenapa? Karena syaitan ini setiap detiknya pasti ganggu kita, Pak. Terutama tadi dia bagaimana memercikan percikan ya permasalahan yang ada dalam hidup rumah tangga. Ya, hal yang kecil dibuat curiga. Suami curiga sama istri curiga sama suami. Siapa yang membosin? Syaitan. Maka disinilah kita diperintahkan untuk memperbanyak meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan dan gangguan daripada syaitan. Nah, sedikit ikhwatul Islam, ikhwatul iman, di antara perkara yang juga terkadang kita tidak sadar adalah penyakit was-was, ya, yang dihembuskan oleh syaitan kepada kita. Ya, makanya tadi min syarril waswasil khannas. Kita bicara was-was dulu, baru nanti kita bicara al-khannas. Ikhwatul Islam, ikhwatul iman, azza wa iyyakum, antum pernah merasakan enggak? Ya, ketika misalkan antum mau sholat, antum udah kencing sebelum, udah kencing, ya, udah bersih, udah duduk, kemudian pas tengah-tengah sholat, kayaknya tadi saya kencing, ya, kemudian dibatalkan sholatnya, pasti cek, udah kencing ternyata, gitu kan? Atau ternyata kadang antum sholat, ya, tadi saya udah wudu atau belum? Atau ketika wudu, ini kayaknya belum sempurna wudu saya, diulang lagi sama dia 2 kali, udah 2 kali, kayaknya tadi, ya, wajah saya kurang sempurna, diulang lagi sampai 3 kali, diulang lagi sampai 4 kali. Itu yang namanya apa? Was-was. Termasuk apa? Orang ketika akan sholat, Allahu Akbar, belum takbir sama, diulang lagi, Allahu Akbar, ulang lagi sampai 10 kali tidak beres-beres. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, imam sudah mau selesai surah Al-Fatihah, dia masih angkat tangan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi. Atau was-was dalam membaca bacaan dalam bacaan. Makanya tadi ketika saya menyampaikan kajian di subuh di salah satu masjid tentang tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bertanya, Ustaz, ya bagaimana ya hukumnya menjaharkan bacaan-bacaan sholat? Ya saya katakan ketika kita sholatnya berjamaah maka jangan, karena itu mengganggu orang, betul atau tidak? Ada orang dengan alasan saya pengen khusyuk ketika sholat, akhirnya baca tahiyatnya dengan suara yang kencang, ganggu saudara yang sebelah di pinggirnya, ya. Ada di Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah, dia juga baca Al-Fatihah dengan suara yang keras. Ganggu atau tidak? Ganggu, kecuali untuk sholat sendiri. Dan ini was-was dari syaitan sering terjadi. Ya, wudu ada orang sampai 3 kali, 4 kali belum juga beres. Bahkan ada orang mandi besar, mandi junub berulang kali, kayaknya belum beres, diulang. Nah, ini was-was namanya. Maka dalam ini perlu kita obati. Ya. Belumlah sekitar 1 pekan yang lalu ada seorang santri datang kepada saya, Ustaz, apa hukumnya saya setiap kali wudu selalu muncul dalam diri saya, Ustaz, kayaknya nggak sempurna. Jadi saya ini kalau wudu minimal 3 kali saya ulang. Ini fatal. Sepekan yang lalu datang anak santri, masya Allah, ya punya pikiran yang baik, dia tanya kepada saya, Ustaz, ya saya kalau mau wudu sampai 3 kali saya ulang, Ustaz, kayaknya nggak sempurna terus. Apa saya cuci wajah, Ustaz? Ya, nah itu was-was namanya. Nah itu harus kita obati. Dan ini ada penyebabnya, ikhwatul Islam, ikhwatul iman. Ya, para ulama menjelaskan di antara sebab-sebabnya secara singkat. Yang pertama tentang minimnya ilmu syar'i. Seringkali was-was itu terjadi karena minimnya kita dari ilmu syar'i, kurang belajar. Kenapa? Karena kadang orang secara logika, Pak, kalau mainnya logika, orang mungkin ini kayak kurang sempurna. Akhirnya apa? Ngulang terus. Ya, seperti tadi takbir, Allah, kita takbir saja sudah. Tapi selalu muncul tidak sempurna. Ya, nah ini penyebab pertama secara singkat. Yang kedua, disebabkan kata para ulama karena lemahnya iman pada diri kita. Karena iman lemah pada diri kita, syaitan mudah untuk selalu membisiki keburukan pada diri kita. Ini terjadi. Ya, maka di antara cara memperkuat iman salah satunya apa? Belajar ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu, berbanyak baca Al-Quran dan banyak duduk bersama orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, ini sangat relevan sekali dengan apa yang akan kita bahas nanti. Bahwa yang menjadikan orang itu kena was-was adalah karena mereka lalai dari mengingat Allah, kurang zikir sama Allah. Maka nanti akan kita jelaskan ketika kita membahas tentang al-khannas, syaitan itu akan lari ketika seorang itu mengingat dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, karena lemahnya akal. Tadi Pak, karena lemah akal, syaitan itu mudah untuk membisiki diri kita. Belum sempurna tadi, kamu ada yang kurang. Ya, ketika cuci wajah, ada yang kurang ketika cuci tangan,
Ayat terus diulang-ulang, dan ini luar biasa, Pak. Ya. Dan ini biasanya terlihat orang pas bacaan sholatnya agak terlalu dikeraskan, ya, selalu mengulang-ulang gerakan sholat, selalu was-was dalam dirinya, saya menjauh dulu, kayaknya tadi saya kentut atau enggak. Itu was-was, harus kita obati, Pak. Ya, karena kalau kita biarkan akan terus menerus syaitan apa? Pada diri kita. Kemudian tadi tidak bergaul dengan orang-orang soleh yang memiliki ilmu, kurang gaul, kurang duduk sama orang-orang soleh. Kemudian yang terakhir, ya, kurangnya mereka mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti insya Allah Taala kita akan berikan solusinya yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai adzan Isya. Allah Taala wa sallallahu ala nabiyyina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali terkait dengan waswas tadi. Ya. Di antara waswas yang paling bahaya adalah waswas yang berkaitan dengan urusan akidah. Ini paling bahaya Bapak-bapak sekalian. Kalau tadi waswasnya tadi mau berwudu diulang-ulang, mau sholat kayaknya kurang sempurna, ya, kemudian dikeraskan bacaannya, itu mungkin bahaya juga. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika waswas itu dihembuskan oleh syaitan ke dalam hati-hati kita yang berkaitan dengan masalah akidah. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waswas yang dihembuskan oleh syaitan yang ini dapat menghancurkan dan mengganggu akidah kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kada. Syaitan datang kepada salah seorang di antara kalian dengan membisikkan, menghembuskan waswas, seraya mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Awalnya gitu, siapa yang menciptakan Nabi? Kemudian kita bilang Allah. Kemudian datang lagi syaitan, man khalaqa hada. Siapa yang menciptakan ini? Kita bilang Allah. Terus dipertanyakan di dalam hati kita, hatta yaqula man khalaqa rabbak. Sampai timbul pertanyaan, lalu kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Ya, maka Nabi mengingatkan kalau sudah sampai ada pemikiran sampai seperti itu, fa idza balaghahu falyasta'id billah. Kalau sudah sampai pada tahapan itu, segera meminta perlindungan sama Allah. Salah satunya baca Muawwidzatain, baca An-Nas tanpa Al-Ikhlas. Ya, waliyantahi, sudah cukupkan, jangan dilanjutkan lagi. Ini Nabi sudah ngasih solusi Bapak-bapak sekalian. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak remaja kita saat ini. Terutama orang-orang yang mohon maaf, mereka belajar, ya, yang katanya mereka bagaimana mereka merenungi terlalu dalam, akhirnya mereka matikan lampu, ya, kemudian mereka merenung siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya dia pikirkan tuh Allah ini seperti ini, Allah ini seperti ini, Allah ini seperti itu. Lalu akhirnya syaitan terus kasih waswas sampai akhirnya kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Banyak di antara ayatnya apa? Orang-orang yang tidak lagi percaya sama Allah, bahkan keluar dari Islam karena dapat waswas yang merusak akidah mereka. Maka Nabi sudah masih jauh-jauh wanti-wanti kalau syaitan muncul pada hati kita sampai ada pertanyaan dalam diri kita, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Segera bertawud, kemudian hentikan pemikiran kita, sudah lakukan aktivitas yang lain. Ya, jadi kalau antum tiba-tiba termenung seperti itu, ya langsung cari aktivitas, antum olahraga, lari atau apa, dan segera bertawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibiarkan, syaitan akan terus datang. Ya, syaitan akan apa? Terus datang. Ini penting banget. Was-was tadi ini was-was yang paling membahayakan. Was-was yang membuat akidah kita menjadi rusak atau membuat keraguan-keraguan. Ya, kenapa sih kita diciptakan di dunia? Ya, ngapain kita sholat? Ngapain sih kita bayar zakat? Ya, ada orang-orang kerjanya begitu, Pak, mengkritisi tentang syariat Allah. Ini kayaknya nggak sesuai, nggak relevan dengan zaman sekarang. Ini kayaknya nggak penting, ini nggak penting. Itu karena siapa? Was-was dari syaitan. Dan sekarang banyak, Pak. Kalau kita baca artikel-artikel, jurnal-jurnal yang ada, betapa banyak ya orang dikatakan dia sebagai orang yang intelektual, orang yang berpendidikan, tetapi dia dikasih was-was dengan apa? Mengkritisi ayat-ayat Al-Quran, mengkritisi syariat-syariat Allah. Kata mereka ini tidak sesuai dengan logika kami, ini tidak usah diterima. Ya, ini tidak relevan dengan zaman sekarang. Subhanallah. Itu was-was dari siapa? Syaitan. Maka kita diingatkan kalau sudah muncul seperti itu, segera bertawud kepada Allah dan hentikan, sudah cari aktivitas yang lain. Jangan semakin dipikirkan, oh iya. Syaitan akan banyak terus. Maka
ya akan menghembuskan waswas pada diri kita. Dan memang itulah tugas syaitan. Makanya Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, yaitu syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Kemudian ikhwatul Islam, ikhwatul iman, lalu bagaimana cara mengobati penyakit waswas? Tadi kita sebutkan di antara penyebab waswas itu kurangnya seseorang itu terhadap ilmu agama. Berarti lawannya adalah banyak-banyak belajar ilmu agama. Salah satunya seperti ini, duduk di majelis ilmu, belajar di majelis ilmu. Karena dengan kita duduk di majelis ilmu, ini dapat mengurangi was-was yang ada pada diri kita. Oh, semakin hari makin tahu, oh yang hak seperti ini, yang salah seperti ini. Duduk di majelis ilmu. Yang kedua, karena tadi di antara sebab datangnya was-was dari syaitan adalah lemahnya iman seseorang. Maka cari amalan-amalan yang dapat menguatkan iman kita. Duduk di majelis ilmu, perbanyak baca Quran, banyak duduk sama orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, hendaklah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berbanyak zikir kepada Allah. Ya, dan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian perbanyak tadi bergaul dulu dengan orang soleh. Bapak-bapak sekarang kalau kita banyak duduk di majelis ilmu seperti ini, ya, kan hati kita tenang. Ada masalah kita tanya. Ya. Jadi jangan banyak sendirian. Ya. Karena banyak sendirian ini penyakit. Kalau antum lebih banyak sendirinya, yang akan menyambut siapa? Syaitan. Ya. Maka yang belum nikah pun cari supaya itu nggak banyak sendiri. Kan begitu betul Pak. Kalau orang sendiri baru menunggu di kamar sendirian, udah syaitan itu datang pasti ngasih ide-ide. Ya, yang awalnya nggak kepikiran terpikirkan. Betul atau tidak? Nah, itulah nanti yang dijelaskan sebetulnya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan secara detail bagaimana peran syaitan itu memberikan waswas kepada manusia. Awalnya ngasih ide dulu. Ya, sesuatu yang buruk dipandang indah, betul atau tidak? Bukan seorang ketika melakukan maksiat, pasti seburuk apapun kemaksiatan tersebut dipandang apa? Indah, sudah enak aja dipikirkan. Pas beres melakukan maksiatnya baru kita apa? Nyesel, gitu kan? Nah, itulah syaitan. Makanya dijelaskan oleh panjang lebar sebetulnya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di mana syaitan itu terus ujung, dan terutama mereka akan datang ketika kita sendirian, ketika kita ada banyak masalah. Kalau kita duduknya sama orang soleh, minimal kita orang ngobrol, itu udah, syaitan nggak berani masuk, ya. Tapi kalau kita sendirian, jarang zikir sama Allah, iman kita dalam keadaan lemah sudah, syaitan masuk kepada kita, memberikan waswas kepada kita. Kemudian yang berikutnya, ya, dengan memohon perlindungan kepada Allah tadi, makanya jangan lepas daripada zikir pagi petang. Kemudian tidak berlama-lama juga di kamar mandi atau di kamar sendirian. Nah, ini kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Apalagi kalau kita lama-lama dengan handphone kita, woi syaitan itu paling ngasih banyak ide ke kita. Ya awalnya ya udah, sekarang nih ada berita yang viral, coba buka. Itu dulu kan, lama-lama coba buka yang lain, itu begitu. Ya itulah syaitan. Ya, kemudian Nabi juga memberikan solusi ibu, bapak dan ibu sekalian, terutama was-was ketika tadi tiba-tiba seperti ini, saya kencing. Nabi memberikan satu solusi, karena Rasulullah SAW idza bala yatawaddaa wa yantadhihu. Nabi itu apabila berwudu, ya apabila kencing, kemudian Nabi berwudu, kemudian Nabi memercikkan kepada kemaluannya, jadi dibersihkan kemaluannya. Itu diantara cara juga untuk menghilangkan waswas, terutama waswas seakan-akan kita kencing terus. Yaitu juga waswas daripada syaitan. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, di sini tadi disebutkan al-khannas. Apa itu khannas? Alladzi idza dzukirallah khanasa wa tarada wa ibta'ada 'anil insan. Ya, di antara sifat syaitan itu adalah syaitan itu sukanya bersembunyi. Kapan mereka bersembunyi? Apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memberikan faedah ma'asyiral muslimin, syaitan itu sebetulnya lemah. Kalau kita ingat Allah, kita berzikir kepada Allah, syaitan tidak akan pernah dekat-dekat kepada kita. Maka sekali lagi ini juga memberikan kepada kita ikhwatul Islam wa ikhwatul iman satu pelajaran penting, hendaklah kita tidak melupakan zikir pagi petang. Makanya mari kita lihat apa kata Nabi SAW. Walaupun derajat hadisnya itu hadis yang gharib, kata Nabi SAW, inna syaitana wadi'u khatmahu ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Fa in dzakarallah khanasa. Apabila hamba tersebut mengingat Allah, dia bersembunyi lagi. Wa in nasiya iltaqama qalbahu fadzalika al-waswas al-khannas. Tapi ketika seorang hamba itu lupa sama Allah, maka syaitan menelan hatinya, maka itulah yang dimaksud dengan bisikan syaitan yang mereka bersembunyi.
Jadi intinya Bapak-bapak, kalau kita tidak mau dapat was-was syaitan, bisikan-bisikan buruk dari syaitan, perbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena ketika kita tidak mengingat Allah, ya sudah syaitan datang kepada kita. Makanya sekali lagi, kenapa luar biasanya Nabi ngajarin kepada kita hampir 24 jam dalam kehidupan kita tidak lepas daripada membaca 3 surah tadi, atau kita biasa sebut apa? 3 qul, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul huwallahu ahad. Ya, termasuk ketika kita akan tidur. Tidur pun baca doa ini. Ya. Karena kadang mereka ngasih was-was juga dengan mimpi-mimpi buruk. Betul atau tidak? Berapa banyak kan? Ini kisah nyata. Ya, berapa banyak bangun tidur istri tidak mau ngomong sama suami. Ya. Bingung suami tiba-tiba dia, kenapa istri saya? Saya pernah tidak ada dosa, tidak ada salah. Tiba-tiba bangun tidur marah-marah dia. Ya, marah-marah, tidak mau ngomong, sarapan nggak disiapin, baju nggak disetrikain. Ya, ketika ditanya baik-baik, kamu kenapa? Oh, dia bilang tadi malam saya mimpi kamu poligami, nikah lagi. Ya, ini nggak baca doa sebenarnya. Betul Pak, ini kisah nyata yang disampaikan kepada saya. Ada yang seperti itu, istri tiba-tiba mau ngajak ngomong sama suami hanya karena istrinya mimpi. Ya. Suaminya nikah lagi, nggak mau ngomong lagi. Nah ini kan apa maksudnya? Maksud saya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita sebelum tidur pun kita diperintahkan membaca 3 surah ini. Ya ini kan luar biasa. Jadi petunjuk Nabi itu luar biasa karena memang setiap kita punya kalim tadi yang mereka selalu memberikan waswas kepada kita. Kemudian yang terakhir secara singkat minal jinnati wannas, dan kita juga berlindung daripada syaitan dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Karena memang jin ini, syaitan ini ada 2 dari kalangan. Ya, ada kalangan manusia dan juga ada kalangan jin. Ya, ini yang paling sulit ini. Ya, kadang syaitan dari kalangan manusia. Ya, kadang kita anggapnya dia itu teman kita, padahal sejatinya dia syaitan, gitu kan ya. Yang suka apa? Ya, bawa kita kepada keburukan. Makanya Nabi mewanti-wanti untuk cari teman yang baik itu seperti itu. Ya, kadang ada syaitan dari jenis manusia yang suka menyesatkan kita. Makanya di khutbah kemarin, di khutbah Jumat saya sebutkan bahwasanya di antara penyesalan orang-orang nanti pada hari kiamat disebabkan karena salah yang mencari teman akrab. Baru dia nyesel. Gara-gara si fulan saya jadi masuk neraka. Gara-gara si fulan saya jadi tersesat karena teman karibnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufa, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah, tetapi menipu manusia. Zukhrufal qawli ghurura. Itulah syaitan. Ya, ngasih pandangan-pandangan yang indah. Enggak apa-apa kok, ini bagus kok, ini indah kok. Setelah kita jatuh kepada kemaksiatan baru kita nyesal. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita berarti sudah menyelesaikan bagian pertama dari kitab ini tentang tafsir surah pendek dari mulai surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan kepada surah Al-Zalzalah dan kita akhiri saat ini dengan surah An-Nas. Maka tentu sebagaimana yang diwasiatkan dan diingatkan oleh Syekh Ibas rahimahullah taala, minimal tolong hafalkan surah Al-Zalzalah sampai An-Nas, minimal Pak. Karena kalau boleh jujur, banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang tak hafal surah pendek sekalipun. Yang dihafal itu aja Qul 3 tadi, sisanya nggak dihafal. Nah, makanya kenapa kita bahas ini, minimal Pak, kita pakai dari antum tidak masalah baca Al-Zalzalah sampai An-Nas. Itu aja yang antum pakai selama sholat 5 waktu, tidak masalah. Minimal itu kita hafal. Lebih baik lagi 1 juz, 2 juz dan sebagainya. Minimal hafal dari Al-Zalzalah sampai An-Nas. Ya, kita pakai dalam sholat kita, kemudian kita pahami dari surah-surah yang kita sudah jelaskan. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi hujah kita di hadapan Allah bahwa saya sudah berusaha, ya Allah, ngafal Quran, saya juga sudah berusaha untuk belajar maknanya dan tafsirnya. Makanya terus terang, sebetulnya kalau saya mau mencukupkan pembahasannya dari kitab ini, ya mungkin 5 pertemuan beres soal Zalzalah sampai surah An-Nas. Kenapa saya tambahkan dari sumber-sumber yang lain supaya kita betul-betul bisa mendapatkan manfaat yang mendalam terkait tafsir daripada surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Maka insyaallah taala di bulan yang akan datang biidznillah taala kita masuk kepada ad-darsus tsani tentang permasalahan akidah. Jadi di buku ini awalnya dibahas tentang tafsir surah pendek, kemudian nanti masalah akidah.
akidah, baru masalah adab, dan semuanya pembahasan yang dasar. Ya nanti kita masuk pada rukun Islam. Ustaz, bosan saya belajar rukun Islam terus, jangan bosan. Ini akidah yang akan menyelamatkan kita. Nanti akan kita belajar dari arkanul Islam, arkanul iman, baru nanti kita belajar tentang masalah adab, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada Allah, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allah ta'ala sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.